Saya seorang istri kedua yang sudah menikah 7 tahun dan punya anak 2, tapi sampai sekarang suami saya belum bisa jujur sama istri pertama. Nah, jadi selama ini dia ke saya dengan alasan berkantor. Dan segala keinginan saya dan keluarga saya harus disesuaikan dengan istri pertama. Lebaran bersama pun kami tidak pernah bersama. Tolong bagaimana saya menghadapi suami seperti ini? Syukran. Silakan, Bu Dokter bisa dijawab dulu. Saya sih kalau ditanya kayak gini, maaf ya, maaf banget ya. Cuman bisa jawab konsekuensi. Konsekuensi istri kedua. Dia jawabnya itu. Ya. Karena memang konsekuensi istri kedua atau ketiga ini akan berbeda, apalagi sang suami belum bercerita pada istri pertama, mungkin juga belum mendapatkan ya keridoannya. Ya konsekuensi. Terus jadi ngapain Bu Aisyah? Ya bersabar aja, doa aja. Kesel saya Bu Aisyah? Iya memang, siapa yang nggak kesel? Tapi maaf ya kalau saya tanya, kenapa dulu mau? Emang nggak mikir konsekuensinya? Maaf ya, tanyanya kayak gitu, maaf ya. Makanya nggak apa-apa tadi nggak pakai nama. Ya, kenapa mau? Konsekuensinya kayak gitu emang. Ya, bersabar. Udah syukur misalnya dia masih membiayai. Sudah syukur misalnya dia masih juga menengok walaupun alasannya ya pergi kerja. Itu yang bisa saya jawab. Selebihnya, ya selebihnya istighfar. Ini konsekuensi. Selebihnya pakai itu sinyal tadi, memohon pada Allah, diberikan kemudahan. Dan jangan salah, gara-gara konsekuensi istri kedua tadi, karena tadi selalu minta pertolongan Allah, menjadikan sabar dan sholat penolong, itu yang jadi bisa masuk bikin surga. Barangkali kalau misalnya jadi istri pertama di orang dulu misalnya ya, tapi ya malah jadinya ya selalu mengumpat, selalu, itu kan jadi nggak bisa masuk surga. Justru jadi istri kedua, tapi kemudian sabar dan sholat penolong karena tahu konsekuensinya ya kayak gini, itu gara-gara itu masuk surga. Belum lagi masuk surga di ya akhirat, surga dunia udah dapat. Gitu. Oke, memang konsekuensi. Coba deh belajar tentang kisah kehidupannya rumah tangga Rasulullah. Pada saat nanti di fase Rasulullah diminta Allah untuk poligami, itu istri-istri Rasulullah juga ada kecemburuan. Tapi waktu Khadijah, only Khadijah monogami, nggak ada kecemburuan Khadijah kepada siapa-siapa. Bahkan nanti Aisyah yang cemburu pada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Jadi bukan sahabatku sendiri yang seperti ini menjadi istri kedua. Begitulah memang ya sebuah dinamisasi polemik dari kondisi poligami. Ya, oke. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberi sedikit saja ya ilustrasi. Baik, Ibu Dokter, untuk selanjutnya ada juga pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Pernikahan sebelumnya saya punya satu putra usia 10 tahun dan saat ini saya sudah menikah kembali. Anak saya sangat dekat dengan suami saya, tapi dia agak enggan berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Bermula dari ayah yang menikah kembali tanpa memberitahu anak. Ditambah ayahnya membahasakan panggilan ibu untuk ibu tirinya. Nah, anak saya marah dan mengatakan bahwa satu, mungkin aku cuma teman ayah. Jadi ayah happy-happy aja. Maksudnya mungkin ketika ayahnya menikah. Kemudian ketika ayahnya menikah nggak ngabarin dianya gitu, nggak ngabarin aku. Terus yang kedua, ibu siapa? Ibu siapa? Ibu aku cuma satu, bunda aja, nggak ada yang lain. Nah, sebelum ini komunikasi mereka cukup baik, tapi sejak kejadian itu anak saya sulit diajak komunikasi oleh ayahnya. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Saya sudah coba berbicara sama anaknya, namun jawabannya sama, belum mau, dan jika ditanya sampai kapan, jawabannya nanti aja. Saya nggak mau dianggap mempersulit hubungan mereka, karena memang anaknya tidak mau. Gimana, Bu? Gini, ya, anak laki-laki itu, dia jagain ibunya.
Ini kan kondisinya udah berpisah. Kemudian anak laki-laki ikut ibu. Ya kan? Kemudian ayah meminta istri yang keduanya ini atau istri barunya disebut ibu kan? Dipanggil ibu kan? Anak laki-laki itu menolak. Siapapun anak laki-laki. Itu tolong ibu nih, yang jadi ibunya nih ya, hargai itu. Jangan paksakan anak laki-laki untuk ya langsung berdamai dengan panggilan ibu terhadap si istri yang dari ayahnya. Karena memang otak anak laki-laki menjaga ibu. Ada otak pada laki-laki yang disebut hipotalamus. Artinya gini, memang kita tahu anak harus patuh juga atau ya harus berbakti pada orang tua. Kita berharap anak juga tidak putus ya ukhuwahnya ini dengan ayahnya. Tapi ngerti juga dulu dong. Kan ini anak masih umur 10 tahun. Di mana anak laki-laki umur 10 tahun ini lagi ABG-ABG-nya. Testosteron itu lagi naik-naiknya. Testosteron tahu nggak itu hormon laki-laki yang sifatnya untuk agresif menjaga. Belum lagi ada vasopresin, hormon satria yang selalu ingin jaga seorang ibu. Ini 10 tahun lagi tinggi-tingginya nih. Sebentar lagi makin tinggi. Sampai usia nanti 30 tahun ke atas. Jadi bayangin anak laki-laki, sudahlah laki-laki ingin menjaga ibunya, ditambah hormon maskulinitasnya menjaga ibunya, kemudian ayahnya ingin dipanggil lah itu dengan ibu. Masuk akal lah. Masuk akal itu. Artinya terima dulu Bu, jangan juga mendesak anak itu. Ibu kenapa mendesak anak itu? Apakah ibu takut gara-gara nanti si anaknya, ayahnya marah kemudian nanti tidak dibayar atau tidak diberikan nafkah gitu? Karena begitu. Yang membahasakannya ini ayahnya Bu Dokter. Ayahnya yang membahasakan panggilan. Iya betul. Ayahnya kan minta anak panggil istri yang berikutnya ibu kan? Iya. Ya terang aja anak laki nggak mau. Gitu, itu yang saya mau bilang. Jadi harap maklum, bahkan mahfum. Pahami itu. Kasih waktu dia. Biarkan dia panggil tante, emang tante kok. Ya nggak sih? Yang dari pinggir. Yes. So what? Berterima kasih sila anak menjaga ibunya. Kasih waktu. Dia mau bilang nanti aja udah syukur. Kita emang kenapa sih nyuruh dia untuk juga patuh sama bapaknya dan memanggil itu ibunya? Coba tanya dari hati nurani, kita juga nggak mau kan sebetulnya. Ini bukan ngomporin, saya mau bilang secara fakta, secara real otak laki-laki. Jadi kasih waktu. Nggak usah tanya-tanya itu terus, daripada kita suruh gara-gara itu terus, akhirnya nanti membuat konflik dengan ayahnya terlalu gap. Sudahlah, misalnya anak bilang ya bahwa ya nanti aja, ya terima kasih ya nak, kamu tetap bilang nanti aja. Kan dia tidak bilang tidak mau, nanti aja. Terima kasih ya nak ya. Bilang aja terima kasih. Terima kasih ya nak ya. Entah sampai kapan. Karena banyak banget kasus-kasus kayak gini ya. Saya dengan mata kepala saya lihat. Itu anak baru mau berdamai dengan ayahnya yang menikah lagi, itu nanti setelah si anak punya istri juga. Si anak yang laki-laki punya anak juga. Baru dia ngerti, oh nggak enak ternyata ya seorang ayah dimusuhin anaknya. Barulah dia berdamai sama anaknya. Makanya kasih waktu aja. Dan nggak usah didesak-desak, nanti dia tambah konflik. Karena buat anak laki-laki, it's okay ini. Saya untuk urusan ini saya nggak mau panggil dia ibu. Tapi untuk urusan lain, oke, aku masih hormat, makanya aku nggak maki-maki bapak saya. Udah itu aja dulu. Ya, ini juga termasuk kesabaran. Oke? Iya, siapapun yang bertanya, ya saya sampaikan seperti ini.